wabarakatuh. Mari sama-sama. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ingatlah, arqi aku ajarkan ru'yah kepadamu biruqyatin dengan ru'yah Roko yang telah mengajarkan ru'yah ni kepadaku biha dengan ruqyah siapa? Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Hadis yang ke-392, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana meruqyah orang yang sakit. Jadi ada yang sakit fisik, ada sakit non fisik, medis, non medis, psikis dan fisik. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran selain sebagai rahmat, hidayah bagi mereka yang membaca, juga Allah jadikan syifa. Untuk apa syifa artinya? Penyembuh dari segala penyakit. Nah, ternyata tidak hanya ayat-ayat Allah yang sebagai syifa untuk segala macam penyakit lahir batin kita, dan juga ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Berarti ada pengobatan ruqyah itu dari Al-Quran dan dari doa Nabi, tidak dari kalimat-kalimat yang lain, apalagi mantra-mantra, tidak. Nah, apa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah? Yaitu takulu, kamu hendaknya membaca, kamu berdoa. Bismillahi arqika, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ini etika dalam meru'yah. Sebelum kita membaca Al-Quran, baca doa-doa yang lain, maka doa ini dikumandangkan lebih awal. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Arqika, aku meru'yah kepadamu. Arqika, aku meru'yah kepadamu. Wallahu dan Allah yashhadu, wallahu dan Allah yashfi, dialah yang menyembuhkan kepadamu. Wallahu dan Allah yashfi, dan yang menyembuhkan kepadamu. Min dari kulli, setiap, min dari kulli, setiap, dain penyakit, min dari kulli, setiap, dain penyakit, yakti yang telah datang, yakti yang akan datang kepadamu, yaktika yang datang kepadamu. Min dari syarri, kejahatan, maka namanya jangan syarri, namanya siapa? Syarri, syari roti,
bukan pakai syah, Sari. Ya, nama juga pengaruh. Namanya siapa? Tony. Lengkapnya Syaitoni. Nah, ini nama yang harus segera diganti. Boleh nggak mengganti nama? Boleh. Selama nama itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, maka justru wajib diganti. Contoh namanya, ada orang namanya Jahil. Namanya siapa? Ahmad Jahil. Jahil apa artinya? Bodoh. Nanti akunnya jadi bodoh terus. Maka yang mengerti hendaknya segera mengganti, karena nama ada satu doa, satu keinginan. Jangan sampai justru dengan nama itu menjadi satu kenyataan sesuai dengan namanya. Gitu. Baik, yakti yang datang kepada min dari syarri, kejahatan atau keburukan. An-nafasati. An-nafasati, tukang-tukang sihir. Tukang sihir itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, itu dia mempelajari sihir, diantaranya tujuannya yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Dia bisa dengan sihir itu memisahkan bainal mar'i wa zawji, keluarga yang harmonis, romantis, dibuat cerai-berai. Itu sihir juga bisa. Yang tadinya nggak suka, contoh misalnya nih, siapa yang paling ujung? Sinta. Tolib suka sama Sinta misalnya. Sinta ternyata menolak. Tolib mana Tolib? Tolib wujud. Tolib sama Sinta. Sinta menolak. Kata Tolib, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, apa yang dilakukan Sinta? Tiba-tiba merasakan suasana yang berbeda. Malam yang begitu indah, malam yang begitu sahdu, tapi malam itu tiba-tiba dirinya merasakan hal yang berbeda. Saat melihat atap kamar, terbayang wajah Tolib seorang. Mau makan, ingat Tolib. Mau minum, sampai renang di atas gelas air minumnya itu wajah Tolib. Makan mie pun melambai-lambai tangan Tolib. Nah, itu udah mulai kena pengaruh sihir. Kemarin nggak pernah saya ingat Tolib, sampai di mana wajah Tolib selalu ada di mana-mana. Mau ngaca yang kelihatan gambar Tolib. Mau ke warung di Pak D, padahal Pak D yang melayani, ternyata wajahnya jadi Tolib. Pokoknya di mana Tolib. Nah, berarti ada pengaruh sihir ini. Kenapa? Oh, kemarin dia menolak cinta Tolib, kemudian Tolib menggunakan jasa seorang dukun. Nah, inilah yang dibaca. Ya Sinta, dibaca ini. Atau kalau nggak bisa, maka minta untuk dibacakan. Siapa yang mampu dan bisa untuk meruqyah Sinta itu, boleh hukumnya. Dan Rasul yang mengajarkan. Ya, tolong misalnya siapa? Kafka yang bisa, karena Kafka sudah belajar cara bagaimana meruqyah. Sinta belum pernah belajar. Sinta ngomong sama Mbak Kafka, tolong dong ruqyah saya, seperti ada sesuatu di dalam diri saya. Nggak biasanya pagi, siang, malam, sore saya ingat Bang Tolib terus. Padahal karena kemarin aku benci banget, sekarang kok jadi ingat terus. Begitu diruqyah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yashfik, Wallahu yashfik,
min syarrin nafasat, min syarrin nafasat, diulang-ulang ya, fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, salasa marrat. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, ayat kursi ya. Nanti kemudian saat di ru'yah itu akan reaksi kalau memang benar-benar ada sihirnya, ada penyakit non medisnya. Apa reaksinya? Biasanya muntah. Bukan muntah hamil, bukan. Muntah dia. Nah, saat berbarengan muntah itulah keluarnya jin. Ya, pernah kan melihat orang di ru'yah kemarin, anak-anak? Seperti itulah reaksinya. Kalau nggak ada jinnya, walaupun dibacakan 30 juz nggak akan muntah. Tapi kalau ada jinnya, akan reaksi itu. Selain muntah apa? Biasanya pingsan, kemudian ngomel. Ya, yang Abi pernah ceritakan itu, Abi pas ru'yah orang yang masih gadis, tapi di ru'yah ngomongnya? Begitu ru'yah, pingsan dia, ngomel-ngomel sama Abi. Kalau berani menyentuh istriku, akan kubunuh kamu. Padahal masih belum punya suami, tapi dia ngomong begitu. Kalau berani nyentuh istriku, akan kubunuh kamu. Wah, suaranya menggema di antero. Dan alhamdulillah itu direkam oleh Umi memang Abi aja, supaya nggak ada fitnah. Karena yang kita ru'yah nggak seorang yang nggak ada mahramnya. Jangan sampai ru'yah sendirian. Yang ru'yah misalnya siapa? Jabal yang di ru'yah Kafka nggak boleh. Harus ditemenin oleh mahram. Kalau berduaan itu haram hukumnya. Syukur ada keluarga banyak di situ disaksikan. Yang begitu nanti jinnya nempel di Kafka, tiba-tiba Kafka meluk Kak Jabal di ru'yah, repot nanti. Allah. Dan seperti itu. Terus sampai dia keluar jinnya. Ternyata apa? Ini jin ternyata menyukai wanita ini. Gitu, menyukai. Kadang seperti itu, ada juga terjadi. Terus kemudian Abi juga pernah ru'yah, itu malah yang Abi ru'yah sudah berumah tangga di sini nih. Ya nggak jauh dari pesantren. Siang di ru'yah, malamnya datang jam 2 malam, ketok-ketok, Waalaikum, yang ngetok suaminya. Kenapa? Siang udah pergi dia, malam datang lagi. Merasuk. Apa kata suaminya? Pak Ustaz, istri saya nggak mau tidur sama saya, maunya sama Pak Ustaz. Kan kurang ajar jinnya kan? Jinnya kurang ajar banget. Nih, kadang tidak sekali, 2 kali. Ya, yang jelas jin tidak akan mampu dan bisa mengganggu, menggoda manusia selama manusia itu selalu bersandar kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan yang Allah berikan kepada manusia melalui ayat-ayat Allah dan doa dari Rasul. Bacakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguh kekuatan jin itu amat lemah. Upaya usaha jin iblis untuk mengganggu manusia nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah. Keagungan ayat-ayat Allah, doa-doa yang diajarkan Rasul, itu menjadi kekuatan kita. Jangan malah begitu di pas ru'yah orangnya menteleng, tahu menteleng, matanya keluar, kemudian mau menerkam malah lari dia. Oh takut, cemen namanya. Ada nggak begitu? Ada. Saya pernah dengar juga kisah seperti itu. Ada seorang ustadz ru'yah, yang di ru'yah ngambil parang. Itulah karena kamu mau apa kamu? Ustadznya lari ke pirit-pirit. Ya Allah ya Rabbana. Lucu ya. Ambil parang.
Jangan sampai terjadi ya pada santri-santri. Maka dijauhkan dari benda-benda benda tajam ketika saya diru'yah. Karena dia akan melempar apa saja, ngambil apa saja di sekelilingnya. Dikondisikan kalau meru'yah minimal di majelis taklim ya, yang di situ sudah ada pendampingan. Kalau yang diru'yah massal banyak, minimal yang meru'yah adalah beberapa orang, jangan sendirian. Tapi kalau yang diru'yah sendirian, kita harus ada yang menemani tuh yang diru'yah, keluarganya, supaya nggak ada fitnah. Itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya jinnya nanti teriak-teriak, ya sudah bacakin Al-Quran terus diulang-ulang, maka jinnya akan segera keluar. Dan sebelum keluar, etikanya diusahakan untuk diajak masuk Islam. Kalau jinnya kafir, biasanya rata-rata kafir. Ayo, hai jin, supaya engkau selamat dunia akhirat, sekarang masuk Islam, dibimbing dengan syahadat. Ayo baca syahadat, itu akan mau bila dapat hidayah oleh Allah. Ya seperti itu. Jangan sampai kemudian dibacakan teriak-teriak, aduh panas, malah dibacakan terus, kasihan dia. Pengen dapat nikmatnya Islam malah dendam kepada kita. Begitu udah sakit, aku sakit, tolong hentikan aja. Tapi dengan syarat, baik aku hentikan bacaan ini, tapi tolong engkau masuk agama Islam, engkau akan selamat dunia akhirat. Nah, itu diantaranya ru'yah. Jadi yang kadang nggak bisa diobati dengan medis, oleh alat-alat medis, tapi mampu disembuhkan dengan Al-Quran, yaitu bacaan ruqyah. Banyak sekali. Bahkan Ustaz Abi itu pernah dipanggil di rumah sakit Pondok Gede, sama di rumah sakit di ronsen, diagnosa nggak ada penyakitnya apa-apa. Dokter menyatakan sehat afiat, tapi setiap malam dia kesakitan itu, kepalanya seperti ditusuk-tusuk paku, bahasanya beliau. Sakit sekali Ustaz kalau malam mulai menjelang maghrib. Alhamdulillah, Abdi kemudian ke sana habis subuh dan kita bacakan ru'yah ini. Alhamdulillah sampai sekarang sehat afiat. Nah inilah keutamaan ruqyah, bacaan Al-Quran dan doa dari Rasulullah. Min dari syarri, kejahatan an-nafasat. Semuanya harus bisa ya, yang putra maupun putri, santriwan, santriwati harus bisa. Jangan sampai dikit-dikit, Abi ini ada yang kesurupan Abi. Ya Allah, jam 10, jam 11 ketok-ketok pintu lagi. Ditangani, udah dapat ilmunya kok, tinggal praktek. Apapun ilmu itu harus praktek, paham? Termasuk bahasa Arab yang kalian setiap hari belajar sampai waktu fi waktin tawilin, mundu waktu tawilin, waktu yang begitu panjang, tapi ternyata nggak bisa-bisa. Kenapa? Padahal 4 hal sudah kita lakukan minimal saat belajar apa? Isma, ihfad, terus dengarkan, hafalkan, terus apa? Karir, ulang-ulang. Yang keempat, jarib. Apa jarib? Praktekkan atau mencoba. Jarib, coba. Kalau nggak dipraktekkan ngomong ya nggak bisa, maris. Terus praktekkan setiap hari bahasa Arab itu, walaupun sudah 5, 6 tahun, 7 tahun kalian belajar bahasa Arab setiap hari, kan nggak praktek, nggak akan bisa. La yumkinuka an tanjaha illa jarrabta. Tidak mungkin kalian meraih kesuksesan apapun itu kecuali akan mencoba. Setelah mendengar, menghafal, karir, ulang-ulang, ya, ngomong aja sendiri sama bantal, sama kasur. Mada taf'al, apa yang kau lakukan? Ana akulu. Mada takul, apa yang kau makan? Ana akulu arrus. Ngomong aja sama bantal. Mada ta'mal, apa yang kau lakukan? Mada taf'al, apa yang kau kerjakan?
Ana ashrab. Mada tashrab, apa yang kau minum? Ana ashrabu al-halib. Saya minum susu. Wa an, dan kamu? Mada tashrab, apa yang kau minum? Ana ashrabu asai. Saya minum teh. Wa an, mada tashrab, dan kau minum apa? Mada tashrab? Ana ashrabu al-laban. Al-laban itu apa? Bukan susu, bukan. Apa? Yang kalau kita beli di mana itu? Yang sudah labelan yogurt, apa namanya? Itu al-laban. Terus halib itu susu, bukan tolib. Kalau tolib santri kita, santri laki. Latihan dok ya. Mari praktekkan, jarib, coba terus. Kalau nggak dipraktekkan nggak akan bisa. 10 tahun pun kan nggak lancar bahasa Arab kalau nggak praktek. Terus seperti itu. Diusahakan, diupayakan. Yang nggak bisa tulis, apa sih bahasa Arabnya? Kalau nggak paham, saya nggak tahu. Tulis di situ, tanyain. Mau ngomong, mau bicara, tapi nggak tahu apa yang bahan bicaranya. Cerita aja ngarang. Ya, bertanya, menjawab, pertanyaan, menjawab, kemudian bisa memberikan pertanyaan, mulai dari hal yang kecil, ya. Malhallu, apa solusinya? Ya, padahal sudah belajar bahasa Arab sudah bertahun-tahun, mundu waktu tawil. Tapi ternyata belum bisa mampu bahasa Arab. 5 ada, banyak kan? 5 ada. Kenapa? Ana la atakallam lughatan Arabiyah. Saya belum bisa bahasa Arab. Karena nggak pernah praktek, nggak pernah dicoba, nggak pernah diulang-ulang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wadan min, dari syarri, kejahatan, hasidin, orang yang dengki. Ini kalau orang dengki itu bahaya, itu penyakit ain namanya. Pandu, idza, apabila hasada, dia dengki. Orang dengki biasa melampiaskan apa? Dengan kedengkiannya. Pelampiasannya apa? Akan menghalalkan segala cara untuk menyakiti orang yang didengki. Contoh, aplikasi contoh. Ada tukang bubur sama tukang bubur. Tukang bubur dianggap sebagai saingan. Kemudian muncullah keinginan untuk menyingkirkan tukang bubur itu. Itu iblis masuk itu. Dengki, hasud itu kemudian lampiaskan apa? Bisa dengan segala cara. Dan termasuk Abdi juga pernah meru'yah tukang bubur di Keramat Jati. Di mana tuh? Keramat Jati itu mana? Jakarta sana, Pasar Induk. Beliau pas saat mau berangkat dorong buburnya itu, ya, tiba-tiba kakinya lumpuh, nggak bisa. Setelah siang nanti habis zuhur normal lagi. Ke dokter, sudah beberapa dokter dia pergi, beberapa rumah sakit dia berobat, tapi semua dokter menyatakan sehat afiat, sarafnya sehat, nggak ada satupun yang sakit. Minum obat, ya diminum, tapi nggak sembuh-sembuh. Besok bikin lagi bubur siang, mau dibawa ke tempat dagangannya yang biasa mangkal. Tapi begitu sudah siang, kaki lumpuh lagi, nggak bisa jalan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Abdi kemudian ditelepon, suruh ke rumahnya Banten, ya. Banten, Abi Ru'yah, dan yang telepon kakak ipar Haji Aid yang menyaksikan itu, keluarganya beliau menyaksikan. Abi bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfik min syarri nafasatif
fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad rabbi a'udzubika min hamazati syayatin tambahi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim a'udzubika kalimatillahi tammati min syai'in al-ayah sampai terakhir doa-doa itu. Dia nggak muntah, tapi apa? Pingsan. Sama tadi kan? Begitu pingsan ngomong dia. Suaranya kayak orang orang mabuk begitu. Gitu. Gitu. Apakah maunya? Aku tidak mau keluar. Aku tetap akan di sini karena aku diperintahkan bosku katanya. Siapa bosmu? Ngaku dia. Namanya ini. Siapa dia? Dia tukang bubur di sana. Ternyata sama tukang buburnya. Hanya saja tukang bubur itu pendatang baru, sedangkan beliau lama. Tukang bubur namanya sebut. Ya sudah, kalau begitu kamu kalau ingin selamat dunia akhirat keluar. Jangan mengganggu, jangan menyakiti manusia. Nggak mau keluar. Kalau mau keluar, dengarkan ayat-ayat Allah akan membakar kamu. Bacain ayat-ayat Allah. Dengan izin Allah, kemudian keluar. Setelah dia pingsan, Abi tanya. Yang tukang bubur ini. Bang, kenal ini nggak namanya? Ini, bin ini. Oh, kenal Pak Ustaz. Siapa? Tukang bubur sebelah saya, nggak jauh. Allahu Akbar. Ternyata temannya saat dia nggak sadar. Yang ngomong itu jin. Nah, setelah diruyah gimana? Alhamdulillah. Sekarang sudah aktivitas jual bubur di kampung Keramat Jati lagi. Di sana ketemu orangnya. Alhamdulillah. Inilah kekuatan ru'yah, kekuatan ayat-ayat Allah. Jin sekuat apapun gak akan mampu untuk menyakiti dengan izin Allah, dengan doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut. Ya kalian nanti mau disihir di pelet, ya. Dek Sinta, kalau dipelet baca ini nih, Tolib nggak akan bisa Mas Tolib. Aku sudah punya penanggalnya Mas Tolib. Ya, tuh Allah yang ajarkan. Bacain Al-Quran diantaranya adalah wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasar. Insyaallah jadi ilmu manfaat, dan praktekkan nanti kalau ada orang kesurupan, ada yang sakit medis, sakit non medis yang belum ketemu obatnya, maka inilah diantaranya obat yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulullah kepada kita. Paham tak gitu? Jangan dikit-dikit, Abi, ada yang kesurupan, Abi. Allahu Akbar. Siapa yang kesurupan kemarin? Mana orangnya? Udah enggak lagi kan? Aura, siapa? Re, ya, sudah. Di Binong itu, yang ibunya punya sekolah. Paket, siapa nih? Farah. Mana Amara? Sakit lagi? Tapi nggak kesurupan kan? Allah, sering sakit ya anaknya. Nah, ini bacain ini. Ini ilmu, harus praktekkan, ya. Ilmunya manfaat kita dapat, kemudian praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Tarki, engkau meruqyah biha dengan kalimat itu, bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfik min kulli da'in ya'tik min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri syarri hasid idza hadza. Tarki, engkau membacakan ruqyah itu biha dengan kalimat itu, bismillah sampai akhir. Berapa? Salah samarot 3 kali. Salah samarot 3 kali. Rawi meriwayatkan hadis Al-Hakim Imam Al-Hakim Imam Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ingatlah, u'allimu, aku ajarkan. U'allimu, aku ajarkan kepadamu kalaman, satu ucapan. Kalaman, satu ucapan atau satu doa boleh. Kalaman, satu doa.
Idza apabila kulta engkau mengucapkan atau berdoa hu dengan kalam itu azhaba niscaya akan menghilangkan siapa? Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah menghilangkan apa? Hammaka kesusahanmu, hammaka kesedihanmu, hammaka kegalauanmu, hammaka kerisauanmu. Banyak artinya hamma kan? Wa qadha wadan qadha wadan qadha akan membayar. Makanya ketika ada kalimat kan, nanti kalau Ramadan ini lagi berhalangan harus mengqadha di hari yang lain setelah Syawal nanti. Sudah diqadha semua puasanya yang kemarin tuh. Ini sebentar lagi Ramadan tuh. Ramadan kurang berapa hari lagi nih? Kurang lebih satu bulan ya. Yang punya utang kemarin Ramadan udah diqadha semua. Ya, ada 6 hari, 7 hari, ada 15 hari. Berarti bocor namanya 15 hari. Itu paling banyak ya, maksimal. Sebelum Ramadan harus diqadha. Apa diqadha artinya? Bayar utang itu. Kalau enggak maka kena fidyah nanti. Ramadan sampai Ramadan ternyata belum bayar, maka kena fidyah. Karena sudah dikasih waktu Allah 1 tahun, dikasih kesempatan untuk membayar, enggak ditunaikan bayarannya. Wa qadha, barang siapa berdoa seperti itu, doa nanti yang diajarkan Rasulullah, wa qadha dan akan membayar angka darimu dinaka hutangmu, akan dilunasi oleh Allah hutang kita. Nah ini apalin, ada yang masih punya utang? Cung, Santri Putra, ada yang masih punya utang? Wahid 6 bulan. Di Pak Ade ada enggak? Pakai doa ini Wahid nanti depan warung Pak Ade. Doanya wa dan qadha akan dibayar, akan membayar angka dari mudina ke utangmu. Kul, ucapkanlah kata Rasulullah, kul, doalah, idza apabila asbahta di waktu pagimu, wa dan idza apabila amsaita di waktu soremu. Jadi kapan itu dibaca? Pagi dan petang, 2 kali saja dalam sehari. Maka Allah akan hilangkan gundah gulana kita, risau sedih kita, dan sekaligus Allah lunaskan hutang-hutang kita. Silakan nanti praktekkan. Ini langsung dari Rasulullah, bukan dari Ustaz, langsung dari Rasulullah yang mengajarkan. Apa doanya? Allahumma ya Allah, ini, dan ini penyimak atau yang mengikuti Facebook ini juga bisa mengamalkan doa ini ya. Menjadi ilmu manfaat insyaallah untuk ikhwah fillah yang menyimak melalui Facebook atau YouTube. Insyaallah ini bisa menjadi ilmu, menjadi doa yang diamalkan kalau kita punya hutang atau sedih gundah gulana dalam diri kita. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, ini sungguhnya aku berlindung bika denganmu ya Allah, min dari alhammi, sedih atau susah, min dari alhammi, kesusahan. Apa hami artinya? Kenapa orang susah? Abi tanya, kenapa diri kita susah? Kenapa? Biasanya apa? Penyebab susah itu apa? Cung, apa penyebab susah? Ada sesuatu yang belum terwujud. Cita-cita kita, impian kita, mau setoran nih pagi ini, setoran belum jadi. Sedih, susah nggak kira-kira? Ada ujian 1 bulan, setiap akhir bulan ujian tahfidz kita, ternyata belum
nyampe. Susah nggak? Kalau nggak susah berarti nggak normal. Ada yang nggak normal. Santai aja mau ujian teh, santai ah. Ya Allah ya Rabbana. Susah, nggak bangun malam, susah. Harus itu. Atau mungkin ada keluarganya yang diuji oleh Allah, sakit, susah. Atau ada yang memang hutang yang belum terbayarkan, susah. Wal hazan dan sedih. Wal hazani dan kesedihan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Rabb dari kesusahan dan kesedihan. Wa a'udzu bika wa dan a'udzu aku berlindung bika kepadamu ya Allah min dari al-ajzi. Al-ajzi yaitu lemah, wal kasali dan malas. Karena musuh utama orang yang menuntut ilmu adalah sifat malas. Nggak ada lagi itu. Kalau sudah malas ya sudah. Walaupun kalian sudah mungkin 30 juz, kalau malas ya sudah, nggak akan murojaah lagi. Dulu 1 juz sudah diujikan lancar, nggak di murojaah, nggak di tikror, hilang. 2 dulu lancar luar biasa, hilang juga. Karena apa? Al-malasu. Apa dong? Kaslun ini. Makanya doa, minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari sifat lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Dan berlindung kepadamu ya Rabb dari sifat malas. Allahumma wa a'udzu bika wa dan a'udzu aku berlindung bika kepadamu ya Allah min dari al-jubni, dari sifat pengecut. Pengecut itu apa? Gendel? Pengecut apa? Ayo, Wahidah, pengecut itu apa? Apa kita beli mangga di Padi rasanya kecut? Pengecut itu apa? Tidak berani menghadapi kenyang. Contoh misalnya, dia melakukan pelanggaran, nggak sholat berjamaah, harusnya apa hukumannya? Berdiri baca berapa? 1 juz Al-Quran. Tapi dia lari, ngumpet, pengecut namanya. Atau dia berhadapan dengan musuh, dengan lawan, 1 lawan 1, padahal dia di pihak yang benar. Contoh misalnya, dia diganggu, keluarganya disakiti, ada orang yang menyakiti, ada di depannya. Dia ngomong apa? Maaf pak, jangan ganggu ya, ini tak kasih uang 1 juta ya. Pengecut namanya. Karena dia berusaha untuk menyakiti keluarga kita, ingin mengambil harta kita yang bukan hak dia. Maka kita kawan, ada apa? Ada lawan, nggak akan pernah lari. Dan tidak akan pernah segan terhadap apa? Yang akan mengancam diri kita, keluarga kita. Bahkan itu wajib tuh melindungi diri kita, harta kita, keluarga kita. Atau di bidang olahraga, pengecut juga misalnya contoh begini. Lawan kita sudah ke tempat kita, futsal misalnya, dari pesantren Al-Hamidiyah datang pertandingan futsal, menang kita 10-0, Binat Ummah 10, Al-Hamidiyah 0 misalnya. Kemudian Al-Hamidiyah minta, santri Binat Ummah, besok kalian datang ke tempat kami. Nggak mau datang semua, pengecut namanya. Ya, jadi dia melarikan dari sesuatu kenyataan yang harus dihadapi, tapi jadi pengecut. Paham? Pengecut. Apalagi? Contoh pengecut lagi. Selain pengecut apa? Lawannya, pemberani.
jantan. Makanya nanti kalau milih suami gendek Kafka ya, jangan yang pengecut. Begitu Kafka digoda gitu kan, sama cowok lain, suaminya malah lari dia. Ya Allah, itu pengecut namanya. Akhirnya suaminya ngomong, ya kan? Ja'far langsung tegak beradab. Hai, siapa yang mengganggu istriku Kafka? Hadapi aku. Rawe-rawe rantas, malang-malang putuk. Berani menyentuh istriku? Akan tembak dengan pistol ini. Keluarin pistolnya, pakai air. Tor. Allah, itu namanya jantan, gak pengecut. Gitu. Ya Kafka ya. Terus kundangan, melewati tempat yang yang gelap, malah suaminya yang gundelan sama istrinya. Adik, aku takut adik, bencong namanya. Akhirnya suami tegar di depan, adik di belakang, abang dia depan. Kalau ada nyamuk saya tempal dia, ya. Gitu tegas Kafka suaminya. Pengecut. Dari sifat pengecut, atau dia punya masalah, lari dari masalahnya, dia punya hutang, yang penagihnya datang, ngumpet dia di kolong jembatan, kolong kasur, kolong ranjang. Pengecut, ada iman, maaf Pak, saya hari ini belum ada, insya Allah bulan depan saya siap. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa'udhu bika minal jubni wal bukhli. Bukhli itu apa? Medit, pelit, bakhil, kikir, cekil karet, apalagi itu bahasanya. Seorang ahli ibadah yang bakhil, yang pelit lebih dicintai oleh Allah. Yang orang biasa, nggak ahli ibadah, bukan orang alim tapi dia dermawan. Makanya Rasulullah menyampaikan sinfani, ada dua orang yang amat sangat dicintai oleh Allah. Siapa? Yang pertama as-sakhi, orang yang dermawan. Yang kedua wa husnul khuluqi, dan baik akhlaknya. Bakhilun ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Apa lagi? Ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wa qaribun minash syaitan. Orang bakhil, orang pelit, jauh dari Allah, jauh dari hamba-hamba Allah, jauh dari surga Allah, dekat dengan neraka. Itu bakhil. Punya sesuatu gak pernah berbagi dengan yang lain, dipinjemin gak boleh, apalagi diminta. Itu bakhil. Nih, mulai tarbiyah kalian di pesantren supaya nanti di masyarakat, apapun yang dibutuhkan tetangga kita selama kita ada, pinjamkan. Syukur bisa berbagi apa yang, pokoknya apapun yang kita punya. Apalagi tetangga itu tahu, tetangga mencium aroma itu, berbagi deh. Ya. Dan itu adalah perangkap iblis. Iblis itu apa? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Iblis laknatullah gendek. Itu dia suka menakut-nakuti orang untuk dermawan, untuk berderma, untuk berinfak, ditakut-takuti dengan kekikiran. Padahal setiap infak yang dia keluarkan itulah miliknya. Setiap rupiah yang dia sedekahkan itulah tabungannya. Supaya kita nggak punya tabungan sama sekali, ditakut-takuti dengan kekikiran itu. Apa? Ditakut-takuti dengan kalau sedekah itu nanti berkurang. Padahal janji Allah, apa hadisnya? Tidak akan pernah berkurang. Mana koso malun bisodakotin. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekah di jalan Allah. Bal yazdad, tapi akan bertambah. Itu janji Allah, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering Abi contohkan itu. Pernah kan Abi ceritakan itu?
Bukan karena riak, bukan karena ingin menjadi contoh, ingin memberikan satu ibrah pelajaran. Nah, kalau nggak cerita nggak ada contohnya nanti. Ya, nggak akan berkurang, bahkan bertambah, diganti yang lebih baik. Tapi pernah kan sedekah dengan sepeda? Nih guru TPA di sini nih, Rawadino ngajar di mana? Masjid Argo. Ini Said namanya waktu itu. Abi minta itu ke Pak Kumis tukang sepeda second, Abi beliin. Yes, mau nggak sepeda? Mau. Ustaz, Abi beliin. Harga waktu itu kalau nggak salah harga berapa? 150 atau 160. Dengan harapan mudah-mudahan dia nggak jalan kaki lagi ngajar ke Argo. Naik angkot juga lama sekali kan, Argo sini Rawadino sepeda. Alhamdulillah. Apakah kemudian hilang uang Ustaz? Hilang nggak uang Abi? Enggak. Berkurang nggak? Berkurang secara materi matematika manusia berkurang. 500, 1 juta diambil 160, berarti berkurang 160. Tapi justru itu menjadi tabungan. Dengan harapan apa? Setiap putaran roda itu akan menjadi pahala karena apa? Untuk mengajar Al-Quran. Dan tidak sampai di situ saja, tidak hanya pahala yang Allah janjikan, tapi apa? Bal yazid, akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian infakkan sedikit secuil apapun, Allah akan ganti. Dan gak lama Abi dapat undangan untuk doa ulang tahun di Pesona Kayangan, di rumah Pak Cipto. Nomor rumahnya CT1. Undangan apa? Ulang tahun putrinya. Ustaz, tolong ke rumah, ada ulang tahun putri saya. Ustaz doa itu. Setelah doa ternyata apa? Sebagai hadiah ulang tahun anak saya, Ustaz silahkan besok ke showroom Margonda. Di sana ternyata apa? Abi disuruh beli motor. Allahu Akbar. Sedekah apa itu? Sepeda. Dapat apa? Motor. Langsung motor cash baru lagi. Ya Allah. Pulang, kemudian diantarlah. Di situ cerita sama Umi. Abi masih tinggal di sana itu, di rumah yang lama. Abi dapat motor baru. Iya, kemarin kan kita sedekah itu sayang. Dengan tuh Ustaz Aziz yang ngajar di Argo. Sedekah apa Abi? Kemarin Abi beliin sepeda dia. Oh, sebuah dapat motor ya. Coba kemarin Abi sedekah motor, dapat mobil kali Abi. Kata istri, tambahin sendiri itu. Ya Allah, benar, nggak pernah dikecewakan oleh Allah yang orang sedekah. Terus kemudian Abi juga sedekah motor. Benar, sedekah motor. Separuh dijual, separuh disedekahi. Motor Kirana, motor tahun lama pertama kali Abi punya. Apakah hilang motor itu? Enggak. Ya, Abi dengan niat untuk membelikan itu apa? Karena dia seorang pengajar di sekolahan. Tiap hari dia juga naik angkot, ngajarnya sama Umi. Ya, mudah-mudahan insya Allah setiap putaran rodanya berpahala. Ya, Abi beliin waktu itu motor Astrea Legenda. Tahu Astrea Legenda? Yang bentuknya itu unik gitu kan, kayak motor cewek lah ya, Astrea Legenda. Harganya kalau nggak salah waktu itu 4.500.000. Alhamdulillah, Abi kasih hadiahkan beliau. Tapi ini musyawarah dengan istri, ya udah Abi. Alhamdulillah dibuatnya dengan harapan mudah-mudahan setiap putaran rodanya pahala mengalir kepada kita. Apakah kemudian hilang kita kehilangan uang 4 juta? Enggak, diganti oleh Allah cash. Enggak lama dikirim Abi mobil Terios warna putih yang ada bannya belakangnya itu. Subhanallah. Yang ngirim siapa? Allah. Melalui siapa? Hamba Allah. Siapa yang ngirim? Bu Erni namanya. Janda cantik, rumahnya di Puri Anggrek. Datang ke rumah, bawa mobil fresh tes. Belum ada STNK-nya. Masih baru, gres. Ustaz, ini sebagai hadiah saya.
Saya nggak ada yang saya berikan sebagai untuk guru saya. Alhamdulillah saya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekarang saya sudah menambah hafalan. Ustaz, terima kasih. Ini hadiah dari saya tepat umur saya yang ke berapa tahun waktu itu. Ya, masih muda sih sebenarnya. Alhamdulillah Abi dapat. Terus kemudian kita juga terus pokoknya usahakan, upayakan setiap hari, tidak ada hari tanpa sedekah. Mau beli rumah di sana, perumahan dekat Medco, nyari sama Umi, nyari karena belum punya rumah, udah punya mobil gak punya rumah, nyari Umi sama Umi di dekat pesona Madani, udah kita cocok semuanya, sana cocok. Tiba-tiba subhanallah, begitu ada orang kesasar, orang Sukabumi atau orang Bogor, itu dia jalan kaki kemana-mana, Abi antri ke tempat yang dituju. Ya Allah ya Rabbana, apa yang terjadi? Abi kasih uang, kemudian saya minta doa. Doain ya kakek itu sudah tua. Kakek itu tua apa muda? Bawa tongkat. Doain ya mudah-mudahan hajat Farid terijabah. Karena apa? Orang kakek-kakek seperti itu, dia jalan dari Arko sini, dari ujung Arko sampai di sini nih, asrama polisi. Nyari alamat yang dituju gak ketemu. Jalan kan, Abi antri. Setelah diantar dan sampai, alhamdulillah saya minta doa. Doain ya. Saya minta pada Allah melalui doa orang kakek itu. Dalam hati saya nyebut, ya Allah, pengen punya rumah. Subhanallah, tuh rumah dikasih oleh Pak Musa. Langsung KTP dibalik nama. Ustaz, tolong KTP-nya bawa sini. KTP Umi sama Ustaz. Langsung atas nama Abi. Gak ada yang bayar, gak ada yang beli. Semua gratis dari Allah. Asal kita gak bakhil, gak pelit, gak medit. Semua dikasih oleh Allah. Gak ada yang orang bakhil itu kemudian jatuh miskin, gak ada. Nah, apakah Pak Musa ngasih rumah ini kemudian berkurang rumahnya? Enggak, bertambah. Kemarin Abi dipanggil, dibina rumah Kuningan di tempat beliau. Allah, tanahnya sudah menjadi berapa? Tadinya cuma 5 hektar, sekarang sudah 10 hektar. Allah, santrinya saya nanya berapa Pak Musa? Baru 700 Ustaz. Subhanallah. Ada para tasmi Quran, Nabi diundang kemarin. Apa berkurang beliau ngasih rumah? Enggak. Bertambah terus berkah beliau. Ya Allah, ya enggak usah ceritain orang lain, takutnya malah enggak ada contoh. Makanya Abi yang buat contoh deh, bukan riak, bukan pamer, tapi karena itulah janji Allah. Benar apa yang dijanjikan Allah, apa yang dijanjikan Rasulullah. Dengan dermawan, dicintai oleh Allah, cintai manusia, dan gak akan pernah kurang hartanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wa a'udzu bika wa dan a'udzu, aku berlindung kepadamu, bika kepadamu ya Allah, min dari golabat. Golabat itu tertindih. Atau dari penindasan. Atau apa? Golabat itu tertindih. Apa salah tertindih apa? Ad-dain atau terjerat ya, gampang. Apa? Golabat terjerat. Ad-daini hutang. Ad-daini hutang. Kalau bapak ibunya jauh di rumah masih punya hutang, tolong nanti hadis ini kasihkan. Doa Rasulullah ini diberikan. Pak, tolong baca ya pagi dan sore. Ini janji Allah, janji Rasulullah SAW. Tunai cash akan dibayar oleh Allah dengan doa ini. Dari terjerat hati ini hutang, wa kohri, wa dan kohri, penindasan ar-rijali, seorang laki-laki. Rawa meriwayatkan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Jadi dibaca berapa kali doa sehari? Minimal pagi, sore, syukur setiap habis sholat. Kalau memang utangnya itu banyak, ya setiap hari itu, setiap waktu.
Yuk dibaca sama-sama mulai. Hari ini harus hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Kalau di doa hadis lain tambah wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal. Nah ini sampai wal bukhli saja. Ya lanjut. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hafalin ya. Enggak boleh masuk asrama sebelum hafal. Nanti sampaikan walaupun satu ayat, satu hadis, ajarkan kepada teman kita, keluarga kita, supaya masalah sepelik apapun, masalah urusan dunia selesai dengan doa ini. Insya Allah. Ada yang galau terus, sedih terus, doa. Yuk kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.